Oke. Oke. Akhirnya yang udah ditunggu-tunggu sampai juga Pak kita ke SUV-nya Honda HR-V Hybrid. Ini kemungkinan besar pasti akan dibawa ke Indonesia ya, karena nggak ada lagi produk yang cocok buat pasar Indonesia. Jadi ini pasti jadi produk andalannya Honda di elektrifikasi. Pak, bukan hybrid, elektrik. Listrik salah. Sorry. Pak, ya, oke. Ini terlalu bersemangat Pak. Ini adalah Honda EN1 dan secara sistem ini sama CR-V Hybrid ada mirip-miripnya. Jadi ada drive mode di sini, kita bisa milih Eco, normal dan sport. Kemudian kita juga bisa atur pada shiftnya seberapa regenerative braking yang pengen kita mau. Jadi kalau misalnya ini kita dimaksimalin ya di modenya ya. Kalau misalnya kita gas, wow. Nah ini dia akan maksimal untuk ngisi baterai ke dari rodanya itu, energi kinetiknya maksimal untuk mengisi baterai untuk mengisi ke baterai gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi mirip sama CR-V. Cara-caranya mirip, teman. Ini full baterai, jadi bukan hibrid, jadi dia nggak bisa diisi bensinnya. Oke, widih. Saya terlalu excited ini Pak, sangat terlalu excited. Ini udah bener kan? Udah. Oke, kita coba tarikannya Pak ya. Oke ya, kita coba tarikannya ya. Ini di sport mode yang maksimal, kita coba tarikannya. Oke, tuh 2, 3. Oh, masih ada jeda ya Pak, masih ada jeda. Ida. Widih. Full electric HR-V. Gimana Pak rasanya Pak? Buset, dia punya baterai ini 62 kW. Ini lebih kecil daripada Hyundai Ioniq 5 ya. Ioniq 5 tuh 72. Tapi sama punya SUV-nya punya MG itu lebih gede. SUV-nya punya MG tuh nggak tahu namanya, nggak penting juga. Itu harganya itu sekitar 40 kW. Nah gitu. Oh my god, anjay. Jadi emang sensasi mengendarai mobil listrik itu sangat berbeda. Kita bisa dapat traksi-traksi yang menyenangkan ya. Jadi tarikan-tarikannya itu lebih enak. Gini, tarikan-tarikan gini lebih enak nih. Widah. Jadi pasti bisa terhenyak ke kursi Pak. Lihat. Widih. Anjay, lebih seru ya. Emang gitu, tapi kalau ditarik-tarikan terus ya baterainya lebih cepat boros gitu. Lebih cepat habis. Tapi ini seru banget Pak, asli seru banget. Edan. Jadi plafonnya HR-V ya, lo tahu sendiri HR-V emang SUV yang medium SUV yang pas banget buat pasar Indonesia, yang paling laris juga sama orang Indonesia. Jadi ya ketika HR-V itu dibikin mobil listrik, jadinya pasti juga banyak juga yang akan tertarik gitu ya. Cuman masalahnya berapa harga yang cocok untuk ini gitu. Yang jelas kalau menurut gua ini pasti akan lebih mahal daripada Ioniq 5 kayaknya ya. Nggak tahu deh. Kalau MG itu harganya di angka 400 juta Pak. Jadi udah mulai terpetakan ya, mobil-mobil Cina dia main di angka 400 juta, fitur yang udah dapat ini gitu. Nanti di Korea di angka 800 juta, fitur yang didapat ini. Yang lebih premium lagi di angka 1,2 miliar yang didapat ini. Jadi udah kayak pembagian handphone ya. Handphone low end, medium sama high end. Mungkin udah bisa dibaca kayak gitu. Anjay. Widah. Aduh, awas kalau mual ya. Widah. Asli. Tapi ini kalau untuk fun to drive-nya masih dapat banget Pak. Sebagai sebuah SUV ini fun to drive-nya enak banget. Terus secara tampilan juga ya Allah. Ya namanya HR-V sampai sekarang pun pasti tetap jadi orang masih ngelihat gitu. Tapi ini udah HR-V listrik, keren sih. Keren. Warnanya juga keren banget ini. Aduh, dan ini kita lihat di sini lu dapat apa aja? Lu dapat layar 15 inci, bro, dan UI-nya udah dituning sedemikian rupa. Kita bisa dapat kalender di sini. Untuk wallpaper bisa diganti. Terus semua informasi soal baterai ada di sini, dan juga untuk pengaturan AC dan lain-lain ada di sini. Oke, jadi semuanya nggak ada tombol AC ya. Kekurangannya memang ya plus minus ya. Nggak ada tombol AC, semuanya pengaturan ada di sini. Pakai touch, pakai sentuh. Tapi di sini di MID juga gede, ada 10,25 inci. Ya, 10,25 inci. Di sini semua power dan lain-lain, baterai lu masih juga bisa diatur di sini. Kilometer, oke, kita tarikin lagi ya.
Anjir. Asik. Ini. Aduh, ini enak sih, Pak. Secara fun to drive ini enak, Pak. Asli enak, asli. Oke. Apa lagi? Oh ya, pedal shift nih ya. Pedal shift kalau di sini sekali lagi fungsinya sama kayak CR-V. Jadi bukan untuk menurunkan atau menaikkan gigi. Nah, di sini ada tulisannya. Jadi kalau kita ke paling bawah ini kan ada 3 settingan ya. Kalau kita paling bawah, berarti dia regenerative braking-nya paling berkurang. Jadi kalau misalnya kita gas, dilepas, ngelos dia, agak ngelos gitu. Tapi kalau dikasih yang paling maksimal, begitu kita gas, lepas, nah dia lebih regeneratif lebih jalan ya, gitu. Dan kalau regeneratif lebih jalan, berarti ngisi baterainya juga lebih cepat. Yang paling enak kombinasinya adalah kita bisa ngatur di sini power mode ya. Kita pakai yang sport, kok NC? Salah. Kita pakai sport dan salah. Kita pakai sport di sini, terus regenerative brakingnya dimaksimalin. Ih, asem. Wih, tuh HRV nih, Pak. Aja, enak banget. Ide. Jadi di power mode output tenaga maksimal, tapi terus di setting yang paling tinggi untuk di paddle shiftnya. Jadi tenaga kenceng, regeneratif juga kenceng gitu. Itu mode yang paling enak sih, karena lu dapetin power tapi baterai lu juga ngisi lebih cepet gitu. Kita juga bisa setting ke mana sih ini cara ganti ini gimana sih deh? Cara ganti mode nya. Nah, bingung kan dia. Ini loh, Pak, drive mode di sini. Oh iya. Nah, nih, eco, power, normal. Ide. Ida. Enak. Oke. Aduh, HRV elektrik, Pak. Gokil. Gimana menurut warganet? Bagaimana menurut Anda soal mobil ini? Menarik atau tidak ini HRV SUV pasar yang sangat terus akan bertumbuh sampai sekarang di Indonesia, dan juga sekarang udah dikasih listrik. Problemnya cuma harga doang sih, ini mau ditaruh di harga berapa ini ya. Kalau misalnya harganya sama dengan Ioniq 5 gitu ya, ini teman-teman bakal milih si HRV elektrik atau Ioniq 5 gitu ya. Mungkin nggak sekelas tapi di harga yang sama gitu. Dan mungkin kayaknya sih akan lebih mahal juga ya, kayaknya. Nggak tahu juga sih. Oke, gitu. Ini 60 apa ini 60? Udah, settingannya cuma itu doang. Nggak ada lagi settingannya. Drive mode udah. Mode, ya? Iya, udah. Brake hold, ini nggak tahu buat apaan. Sat. Wita. Enak Pak, emang ada basicnya HRV ya, enak lah. Iya. Mantap Pak, listrik Pak. Lagi tak? Gak dibantu orang, Pak. Oke, Pak, oke. Akhirnya kita udah mencoba ini Honda EN1. Luar biasa rasanya. Mantap sekali. Kita tunggu saja nih kapan nih mobil sampai ke Indonesia ya. Mungkin masih lama karena di Inggris saja baru awal 2024. Mungkin di Indonesia 2025, pemesanan Oktober tahun 2024, delivery 2025 mungkin ya. Widih.
Oke, Dit. Dur kamu, Dit. Udah. Aman.